Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kertawiantu Wiswata. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Perkenalkan, nama saya Niwayan Popri Dentari, NIM 2117011083 dari Rombol 28, nomor absen 18, Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang saya hormati Bapak IGD Nurjaya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kepribadian agama Hindu di Rombol 28, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita haturkan rasa angayu bahagia kehadapan Eda Sang Hyang Widiwasa, karena atas asma kertawara nugrahannya lah kita dapat bertemu kembali meskipun secara tidak langsung dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah dharma wacana dengan judul Karma Pala sebagai Penuntun Hidup Manusia. Alasan mengapa saya memilih topik ini adalah karena masih banyak dari kita yang belum memahami atau kurang memahami tentang apa itu ajaran karma pala. Seperti yang sudah sering kita dengar dan kita pelajari, karma pala itu merupakan salah satu dari 5 bagian keyakinan umat agama Hindu yang kita sebut dengan Pancasrada untuk menjalani kehidupan di dunia ini untuk mencapai moksa. Di mana dalam bahasa Sanskerta, karma pala ini dibagi menjadi 2 suku kata, yang pertama yaitu karma dan yang kedua yaitu pala. Karma memiliki arti perbuatan atau aksi, sedangkan pala memiliki arti hasil atau buah. Jadi dapat disimpulkan bahwa karma pala itu memiliki arti hasil dari perbuatan. Nah, dalam ajaran agama Hindu, karma pala sering disebut atau dikenal dengan istilah hukum sebab akibat. Teman-teman yang berbahagia, seringkali kita mendengar, melihat, atau bahkan merasakan suatu kejadian-kejadian yang sangat mengerikan terjadi dalam kehidupan ini. Misalnya seperti tsunami, gempa, longsor, atau kejadian-kejadian mengerikan lainnya yang dapat menyebabkan puluhan hingga ribuan nyawa seseorang meninggalkan badannya. Namun tanpa kita sadari secara mendalam bahwasannya kejadian-kejadian itu adalah sebuah bentuk karma dari perbuatan kita di masa lalu maupun di masa sekarang ini. Atau sebagai contoh lain, seringkali kita bertanya-tanya bahkan merasa bingung di dalam kehidupan masyarakat ini. Saudara-saudara atau teman-teman kita yang kita rasa memiliki perbuatan yang sangat baik atau baik, namun menjalani kehidupan yang kurang baik atau tidak beruntung. Sedangkan saudara-saudara atau teman-teman kita yang dalam menjalani kehidupan itu kita rasa perbuatannya kurang baik, namun kehidupan yang mereka jalani itu cenderung lebih beruntung dan merasakan yang namanya kebahagiaan. Namun perlu saya tekankan poin dalam satu hal ini, bahwa itu bukan berarti apabila kita berbuat baik dalam kehidupan, hasil yang kita terima itu tidak akan baik, atau apabila kita berbuat baik dalam kehidupan, maka hasil yang akan kita terima akan baik. Karena kembali lagi ke pembahasan kita sebelumnya, bahwa semua jenis kejadian, semua pengalaman yang kita alami, baik buruk maupun baik dalam kehidupan ini adalah bentuk dari hasil karma dari kita atau karma dari kehidupan kita terdahulu maupun di masa sekarang ini. Jadi mungkin saja saudara-saudara atau teman-teman yang kita lihat yang padahal berbuat buruk tetapi menjalani kehidupan yang baik, bisa saja di kehidupan yang lalu mereka berbuat atau berperilaku yang baik sehingga hasil atau buah karmanya itu diterima di kehidupan sekarang ini adalah baik. Sementara mungkin saja orang-orang atau saudara-saudara atau teman-teman yang kita lihat kehidupannya kurang bahagia di masa sekarang ini, padahal perbuatannya baik, bisa saja di kehidupan di masa lalu atau kehidupannya terdahulu
mereka berbuat yang kurang baik sehingga hasil atau buah karma dari kehidupan terdahulu itu diterima pada kehidupan sekarang. Sebagaimana tertulis dalam slogan Tara 68, yaitu karma pala ngaran ika pahalaning gawe hala ayu, artinya karma pala artinya segala hasil atau buah dari perbuatan buruk maupun baik, sebagaimana sudah ditetapkan dalam hukum karma bahwa semua sebab pasti akan membawa akibat. Dengan demikian, tentu dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya karma pala ini berpengaruh sangat besar dalam perjalanan hidup kita. Perbuatan baik yang kita lakukan di masa lalu maupun masa sekarang akan membawa hasil yang baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan perbuatan buruk yang kita lakukan di masa lalu maupun masa sekarang maka akan memberikan hasil yang buruk pula pada kehidupan kita di masa sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Nah, namun teman-teman yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa hasil atau pahala dari perbuatan kita di masa lalu maupun masa sekarang tidak dapat kita rasakan secara langsung karena sesuai dengan konsep karma pala yang dibagi menjadi 3 bagian yang kita ketahui dan sering kita pelajari, bahkan perlu kita ingat sampai saat ini hingga nanti. Yang pertama yaitu Sancita Karma Pala, yang kedua Prarabdha Karma Pala, yang ketiga Kriyamana Karma Pala. Maka izinkan saya di sini menjelaskan secara singkat untuk mudah dimengertinya terkait ketiga konsep karma pala ini. Bagian yang pertama yaitu Sancita Karma Pala memiliki arti yaitu hasil perbuatan terdahulu akan dinikmati pada kehidupan sekarang. Jadi, apabila kita berbuat buruk, apabila kita berbuat yang baik pada kehidupan masa lalu, maka hasil yang akan kita terima dalam bentuk baik maupun buruk itu akan kita terima dalam kehidupan sekarang ini. Apakah mudah dimengerti? Kita lanjut pada bagian yang kedua yaitu Prarabdha Karma Pala. Prarabdha Karma Pala ini sendiri merupakan bentuk hasil dari perbuatan kita di masa sekarang yang akan kita terima pada kehidupan selanjutnya atau pada kehidupan di masa yang akan datang. Jadi, segala jenis atau segala bentuk perbuatan kita, baik buruk maupun perbuatan yang baik di kehidupan yang sekarang ini, hasilnya akan kita terima bukan pada kehidupan di masa lalu atau yang akan datang, tapi pada kehidupan kita sekarang ini. Seperti yang sudah dikatakan bahwa prarabdha itu hasil dan perbuatan diterima dan dilakukan pada masa sekarang ini. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga yaitu Kriyamana Karma Pala, di mana merupakan hasil perbuatan dari kehidupan sekarang yang akan kita terima atau nikmati di kehidupan yang akan datang. Jadi jenis hasil perbuatan ini, baik itu buruk maupun baik, ketika kita berbuat dalam kehidupan sekarang, maka hasilnya tidak akan kita terima sekarang, melainkan di kehidupan yang akan datang. Jadi teman-teman sekalian, cepat atau lambat kita akan merasakan atau menerima hasil dari perbuatan kita di dalam kehidupan ini. Segala jenis perbuatan buruk yang kita lakukan di masa lalu maupun sekarang itu akan berpengaruh buruk, akan membuat kita menerima hasil yang buruk di kehidupan kita sekarang ini atau di kehidupan kita di masa depan. Sedangkan sebaliknya, apabila kita berbuat baik, maka hasil yang akan kita terima di kehidupan sekarang maupun di masa yang akan datang itu akan baik juga. Jadi, cobalah, berusahalah, hendaklah kita untuk berusaha berbuat baik dalam kehidupan ini. Untuk itu perlu kita sadari bahwa baik buruknya perbuatan kita yang
kita lakukan dalam kehidupan ini akan membuahkan hasil yang akan kita terima, kemudian tentunya harus kita syukuri dan tetap kita jalani. Teman-teman yang berbahagia, mulai dari sekarang kita harus berusaha untuk mengubah perbuatan kita yang kita rasa kurang baik sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan pernah menyombongkan diri, jangan pernah merasa iri atau dengki, atau bahkan berbuat buruk kepada orang lain, karena tentunya hal itu akan berdampak yang kurang baik juga pada diri kita. Tetaplah berusaha untuk bersabar dan rendah hati, karena kesabaran dan kerendah hatian itulah yang akan memberikan hasil yang baik dalam kehidupan ini. Seperti sebuah perkataan, sebuah ucapan dari seorang sosialis bernama Golden Fisdaf, yaitu belajarlah untuk merendah sampai tak seorang pun dapat merendahkanmu, belajarlah untuk mengalah sampai tak seorang pun dapat mengalahkanmu. Kita sebagai manusia hendaknya dapat menentukan pilihan hidup kita, yaitu dengan berbuat baik, sehingga suatu saat nanti kita dapat mencapai sesuatu yang baik pula. Teman-teman sedharma yang berbahagia, hendaklah kita sebagai mahasiswa, utamanya sebagai umat manusia, dapat berbuat, berperilaku, dan berpikir yang baik dalam kehidupan sekarang ini, hingga nantinya kita dapat memperoleh hasil yang baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Seperti sloka 2 dalam kitab Sarasya Muscaya disebutkan bahwa dari semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusialah yang dapat melaksanakan perbuatan buruk maupun baik. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu, demikianlah guna atau pahalanya menjadi manusia. Dan selanjutnya ada pula sloka ketiga dari kitab Sarasya Muscaya yang berbunyi, oleh karena itu, janganlah sekali-sekali kamu bersedih hati, sekalipun hidupmu tidak makmur. Dilahirkan menjadi manusia, hendaklah kamu berbesar hati, karena tidak semua dapat dilahirkan menjadi manusia, meskipun kelahiran hina sekalipun. Dari kedua contoh sloka kitab Sarasya Muscaya tersebut dapat kita simpulkan, dapat kita petik pelajaran bahwa kita dilahirkan di dunia ini menjadi sosok manusia haruslah merupakan sesuatu yang sangat amat kita syukuri, karena kita dapat menentukan arah, dapat juga mengetahui perbuatan yang kita lakukan ini buruk atau baik, sehingga kita sendiri dapat menilai apakah hasil yang akan kita terima ini baik atau buruk juga. Demikian Dharma Wacana yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih, dan kemudian akan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.